Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu? Mudah-mudahan hari ini lebih segar ya, sehingga bisa menerima pelajaran dengan lebih cepat ya menerima pelajarannya, karena ini hari ini insya Allah kita akan membuat ya pola kebaya kutu baru ya. Kemarin kan kebaya Sunda itu lumayan ada sedikit ya, agak sedikit pusing di bagian depannya ya. Nah ini kalau yang untuk kedua kali ya, biasanya insya Allah kalian sudah tidak pusing lagi. Karena apa? Ada bagian-bagian yang tidak usah digambar ulang, tinggal menjiplak saja ya. Nah seperti halnya, nah ini untuk kutu baru ini ya, ciri khas ya. Ini sebetulnya sudah dibahas ya. Ciri khas dari kutu baru itu, jadi kebayanya itu ada tambahan di depannya ya. Ini ada tambahan di depannya seperti ini ya. Ada tambahan di depannya, ini namanya, ini kutu barunya itu ini ya. Nah sebetulnya model ini lebih ke variasi, ini ada model Kartininya ini kan. Model Kartininya ditambah dengan kutu baru, tapi ini lebih ke dominannya ke kutu baru. Sebetulnya ini ada model Kartininya juga ya. Jadi parasi Kartini dengan kutu baru, tapi lebih ditekankan ke kutu barunya ini. Jadi ada tambahannya ya. Itu namanya nama kebaya kutu baru ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya ya. Nah, sebetulnya ya untuk bagian belakang itu hanya menjiplak ya sebetulnya. Nih menjiplak pola ya, pola kebaya Sunda yang sudah kita gambar ya. Nah, ini Ibu juga ini menjiplak pola dari kebaya Sunda ini ya. Nah, hanya saja kalau kebaya Sunda kemarin kan agak diturunkan ya 1 cm. Kalau ini benar-benar ini pas pola dasar. Bedanya itu saja ya. Jadi ini pola dasar. Kalau kebaya Sunda kemarin kan, coba nanti bisa kalian lihat, ini ada yang diturunkan 1 cm. Kalau yang ini benar-benar pas dengan pola dasar ya. Nah ini untuk kerung lengannya, nah kemarin sudah dihitung kan ya. Kerung lengannya itu kalau dilihat dari pola dasar itu kan di sini. Tapi kemarin sudah dihitung supaya si kerung lengan itu kalau ditambahkan kerung lengan belakang dengan depan ini sama dengan setengah lingkar badan ya. Nah ini sudah, jadi istilahnya sudah tidak berpusing-pusing lagi ya untuk membuat pola ya, pola kebaya bagian belakang. Jadi tinggal kita menebalkan saja garisnya ya. Jadi bagian lehernya ini sudah sesuai dengan, maksudnya ini sesuai dengan pola dasar, tidak ada perubahan ya. Nah, Ibu biasanya kalau agak-agak tinggi gini kurang sempurna menarik garisnya. Bentar. Nah, itu sesuai dengan pola dasar ya. Terus bahunya juga ditebalkan lagi. Tidak ada perubahan ya. Pola dasar. Nah, kerung lengannya ini kerung lengan yang yang kebaya Sunda itu ya. Nah, kerung lengannya ditebalkan lagi ya. Nah, ini juga ya bagian sisinya ya sama persis dengan kemarin ya ini. Nah, kita tebalkan lagi ya. Untuk panggulnya sama. Tinggal menebalkan, kalau sudah dijiplak ya. Pokoknya ini sesuai dengan kebaya Sunda yang kemarin ya. Bagian bawahnya juga sama. Belum ada perubahan apa-apa ya, masih lurus-lurus saja modelnya ya. Kecuali kalau umpamanya nanti kalian ada modifikasi di bagian belakangnya, umpamanya lebih rendah dan sebagainya. Kalau ini modelnya yang dipakai ini lurus bagian belakangnya ya. Nah, sekarang kita tebalkan bagian kupnatnya ya. Ini karena bagian belakangnya sama dengan kebaya Sunda. Tinggal melengkapi saja ya untuk bagian belakangnya. Nah, ini tinggal bagian belakangnya ini ada arah serat kain ya. Dilengkapi ya. Nah, gitu ya. Nah, itu pola untuk bagian belakangnya ya. Pola kebaya untuk bagian belakangnya. Mudah-mudahan kalian ini jadi insya Allah lebih paham lagi ya, karena kemarin sudah digambar di kebaya Sunda ya.
Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk pola bagian depannya ya. Nah, bagian depan ada sedikit ya. Ada sedikit perubahan dengan yang kemarin ya, waktu kebaya Sunda ya. Nah, untuk bagian depannya ya tentunya ini yang pertama kita harus menyamakan dulu ya. Menyamakan atau ini dulu. Mengukur ya, ngukur dulu lingkar leher bagian belakang ini. Oke, 9 cm ya. Nah, tentunya panjang bahunya ini sudah sama karena kemarin ini jeplakan dari pola kebaya bagian pola kebaya Sunda ya. Nah, hanya saja sekarang bedanya itu ya ini karena di bagian depannya ini ada tambahannya, ada kutu barunya, kemudian ada model kartininya ya. Jadi kalian tambahkan dari ujung ya. Dari ujung pola dasar ini kan pola dasarnya ini ya. Pola dasar ini kalau ininya sama dengan bagian kemarin ya. Nah, ini. Jadi kalian nih, ini kan yang awalnya kan seperti ini ya. Tapi karena sudah dirubah-rubah, jadi akhirnya ibu tidak akan menempelkan ini lagi karena kita sudah punya ya pola kebaya Sunda yang kemarin. Jadi ini bagian bahu, kemudian ini dan sebagainya ke bawahnya itu sama dengan kebaya Sunda. Bedanya itu nanti di bagian depannya ya. Jadi kita dan ibu tidak akan mengulang lagi yang menjelaskan ini karena sama dengan kebaya Sunda. Ya, yang bedanya itu di bagian depannya ya. Jadi untuk bagian depannya ini untuk bagian ini kan ada kartininya gitu, ada lipatan ke dalamnya ya. Ini dari ujung pola ya, dari ujung pola ini ke atas ya, ini tegak lurus saja ini 9 cm. Jadi kalian naikkan 9 cm. 9 cm dari mana? Ini garis leher belakang ya. Belakang itu 9 cm, jadi kalian pindahkan ya 9 cm. Nah, kemudian ya. Nah, ini garis 9 cm-nya dulu ya, Ibu tebalkan ya. Nah, setelah itu buat garis lurus ya, ini harus sudut 90. Kenapa coba harus 90? Nah, karena ini tuh lipatan ya. Ya, maksud kalau lipatan itu nanti ada kelanjutannya ke sana ya kan, ini baru setengahnya ya, ada mau dijahit nanti untuk yang sebelahnya lagi. Ini kalau tidak lurus nanti akan bergelombang. Jadi ini prinsip harus sudut 90 ya. Nah, ini lebarnya itu, nah ini lebarnya berapa? Ini biasanya kisarannya 7 sampai 8 cm ya. Ini kisaran 7 sampai 8 cm ya, ini penambahannya. Kalau yang ibu ini 7 cm ya. Nanti kalian tergantung dari lebarnya ini berapa. Ini tapi ini biasanya kisaran 7 sampai 8, yang ibu ini 7 cm ya. Nah, gitu lurus dengan bagian ini. Nah, dengan pola dasar ya. Jadi ini tinggal meluruskan dengan pola dasar begini nih. Tarik garis lurus saja ya. Sampai ke bawah ya. Pokoknya ini persis banget ya, menarik garis lurus sesuai dengan pola kebaya Sunda ya. Itu. Ya, jadi polanya ini ke sini. Nah, untuk kedepannya ini apa nih kedepannya? Ini untuk kedepannya itu lapisan ya. Nah, lapisannya biasanya ini kalau 7 cm, nah biasanya ini kurang 1, bisa 6 atau boleh juga 7. Kalau 7 nanti berarti dempetan, tapi ini dikurangi saja lah ya. Jadi ini kurang lebih, kalau ini 7 ini 6 cm. Kalau ini 8 ini 7 cm. Jadi supaya agak beda sedikit ya. Karena nanti bagian ini tuh lapisan ya. Ini bagian lapisan ini. Lapisan ya. Jadi kalau sudah ini nanti akan dilapis ke sini ya. Nah, ke dalam itu ya. Nah, ini juga sama ya, ini digaris saja. Nah, ini garis lah kurang lebih gitu ya. Ini sebagai lapisannya ya, untuk lapisannya. Ini agak sedikit miring.
mungkin kertasnya, tapi ini sudah diukur, ini kurang lebih 6 cm. Nah, sampai bawah ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk apa namanya, untuk lehernya, nanti untuk lapisannya. Jadi bagian ini nanti akan melapiskan ke bagian dalam ya. Nah, nanti si belahannya itu maksudnya nih bagian ininya nih. Bagian yang akan semacam kelepaknya gitu ya. Jadi patahannya itu, patahan bukan kelepaknya, patahannya itu nanti kurang lebih ada di sini nih. Tidak dengan Ibu gambar dengan ballpoint saja ya. Nah, jadi patahannya itu ada di sini. Patahannya itu ada di dalam ya, tengah muka ya. Jadi bagian badan itu ada yang keambil kurang lebih 4 cm ya. Jadi ini si patahan, jadi nanti besar ya. Besar lehernya itu hanya 4 cm, ini nanti patahannya ini. Jadi untuk menempelkan, nah ini ada gambar ini ya untuk kutu barunya. Ini kurang lebih ini turun 3 cm ya. Untuk kutu barunya ya. Ini 3 cm, kemudian nih garis ini kurang lebih 8 cm ya. Nah, panjangnya kurang lebih 35 atau nanti sesuai selera ya, tapi biasanya 35 tuh dengan panjang baju 30 tuh udah cukup ya. Nah, gitu. Nah, jadi si kutu barunya itu nempel di dalam, bukan ini kan ini tengah muka ya, ini tengah muka ya. Nanti si patahannya itu ada di dalam tengah mukanya. Jadi bagian ini terbuka nih, bisa dilihat ya. Nah, karena ini bagian, nah sebetulnya tengah mukanya itu ada di sini nih, tengah mukanya. Ya. Jadi ini terbuka, ya terbuka karena memang si bagian badan ya tengah mukanya itu keambil. Nah, jadi nanti si patahannya ada di sini, otomatis ini lebih lebar ya. Jadi lebarnya itu segini ya, kurang lebih 8 cm. Baru bagian ini ya satu lagi. Jadi ini kurang lebih ini bukaannya itu 8 cm, ini dari sini 8 cm ya. Nah, itu sampai sebatas ini, nanti ke bawahnya itu mengikuti ya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang sudah Ibu gambar ya. Kalau sudah, itu jadi bagian itu saja yang bedanya dengan kebaya Sunda ya. Nah, untuk yang lainnya ya kalian tebalkan saja ya polanya. Dengan yang depan ini pensil merah ya. Nah, ini kerung lengan itu sama sekali tidak ada yang dirubah. Ini kerung lengan waktu di ini ya, model kebaya Sunda ya. Nah, karena ini kita sudah dapat ngitung ya. Jadi akhirnya kita punya kerung lengannya itu karena lingkar badannya 50, jadi setelah dijumlahkan antara kerung lengan depan dan belakang itu jadi 50 ya. Untuk membuat kerung lengan itu kita cari lengkungan yang paling pas ya. Nah, ini juga ini bawaan dari kebaya Sunda ya. Jadi Ibu hanya menebalkan saja. Ini menebalkan dan memberi warna ya, memberi warna. Nah, ini terus bagian panggulnya ke bawahnya itu lurus ya, jangan ikut lengkung. Kalau ikut lengkung nanti menggembung, jadi ini ke bawahnya lurus ya. Terus ini agak sedikit turun ya. Nah, ini kalian nanti kalau ada variasi lain ini bisa lebih turun lagi ya. Tergantung seleranya mau seperti apa turunnya. Mau seberapa besar turunnya ya. Tuh, tinggal sekarang kita lengkapi ini. Ini jangan lupa ya untuk kupnat bagian depan, khusus bagian atas ini agak sedikit melengkung.
supaya nanti waktu dijahitnya ini lebih luas ya, karena di sini kan ada yang kata ibu tuh ada ini ya, ada gunung, ada payudara ya. Ini tempatnya kita sediakan supaya pas dipakainya itu pas gitu, ada tempatnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ibu ulang lagi ya, kalau untuk kebaya ini pasti kupnat itu istilah lainnya lipit pantas ya. Lipit pantas itu lipit untuk pantas gitu ya, supaya kelihatan, kan asalnya lurus nih, jadi supaya kelihatan pantas ada kupnatnya, jadi nanti pas di badan. Jadi ada dua ya selalu. Jadi harus ada dua ya, ada kupnat sisi dan kupnat yang di tengah, sehingga bagian ini ada tempat untuk payudaranya ya. Ini pemindahan lipit pantas itu sebetulnya ada pelajarannya ya. Jadi kalian nanti kan bisa saja begini, Bu, kenapa saya membuat kebaya kok nggak dari ada yang dari atas ya, dari atas bisa untuk membuat kupnat sisi. Tapi kalau dari bahu ini kurang berpengaruh pada kerung lengan ya. Jadi biasanya kerung lengannya tetap saja tidak kecubit ya. Tidak, maksudnya tidak pas gitu. Ini kan memang bagusnya itu benar-benar melekat gitu ya, kerung lengan itu melekat di badan. Nah, biasanya menurut pengalaman ini, kalau pengambilan kupnat sisinya dari kerung lengan, nah biasanya lebih bagus ya jatuhnya dibanding dengan, kan suka ada ya pengambilan dari bahu. Ini bahu diambil, ini dibuka, tetap ada kupnat sisi, tapi kurang begitu, kalau menurut ibu ya, kurang begitu bagus jatuhnya ke kebaya ya. Walaupun memang itu juga ya memang banyak pendapat, tapi kalau ibu, pengalaman ibu ya, jadi dengan cara begini ya, jadi dengan jadi kalian paham, jadi bisa dilihat lagi ya, pecah polanya kan seperti ini ya awalnya itu. Nah, pengambilan kupnat dari pengambilan lipit pantas dari kupnat ini yang biasa ini diterapkan ke sini biasanya lebih enak lagi, karena ini kerung lengannya itu terkontrol dan bagian ininya tidak ada yang menggembung ya. Nah, itu ya untuk pola bagian depan. Kita tinggal menambahkan ini arah serat benangnya ya, arah serat kain. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa kalian cermati bagian-bagiannya. Jadi ini untuk kutu barunya, ini ya kutu barunya. Kutu baru. Segini nih kutu barunya ya. Nanti gimana ini pusing dijiplak, nanti berarti lepas dari sini ya. Jadi di si pola ini, kalau dilihat dari polanya ini ya, jadi ada 3 bagian ya. Ada pola badannya tuh dari sini dulu ya. Pola badannya ini ke sini, seret ke bawah ya, ke sini. Ini satu ya. Nah, yang kedua ada lapisannya. Ini jadi ini nanti kalian jiplak ini, seret ke bawah ya, dijiplak. Ini terpisah ya, ini ada 2 bagian. Kemudian nanti ini juga jiplak, ini kutu barunya. Jadi ada 3 bagian ya untuk bagian pola kebaya bagian depan ya. Jadi ada 3 bagian yang harus kalian jiplak ya. Ini yang satu karena ini berhimpit-himpit ya. Yang 2 lapisan, yang ketiga kutu barunya. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, untuk lengan, karena lengannya ini sama, masih lurus, belum ada variasi apa-apa ya. Kalian samakan saja dengan pola lengan yang sudah ibu jelaskan ya. Pola lengannya sama dengan pola lengan kebaya Sunda ya. Jadi untuk kutu baru ini lengannya sama dengan pola lengan kebaya Sunda ya. Nah, itu yang bisa ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham ya. Seperti ini tidak terlalu pusing ya, karena kalian yang rada sedikit pusing-pusingnya kemarin, sekarang tinggal menambahkan, apalagi kalau sudah paham ya, tinggal merubahnya di bagian depan ini, karena ini ada kutu barunya dan ada model kartininya ya. Ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.